Anak-anak hingga remaja kini menghadapi kerentanan baru dalam hal kesehatan mental. 100.000 lebih pelajar di Indonesia tercatat mengalami gejala depresi. Kesehatan bahwa ada lebih dari 2 juta anak Indonesia ini sedang berjuang menghadapi gangguan kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Nama saya Dava Maulana Firdaus. Saya Farah Umlia Kalsum. Perkenalkan, nama saya Kavi Majid Dimana. Pada video kali ini, kita akan membahas kesehatan mental secara sederhana dan mudah dipahami. Mulai dari pengertiannya, faktor yang mempengaruhinya, tanda-tanda ketika kesehatan mental mulai terganggu, hingga beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaganya. Jadi, mari kita mulai. Tidak mengikuti PKL dari korban, dan diduga korban ini mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi, namun untuk motif lebih lanjut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Anak-anak hingga remaja kini menghadapi kerentanan baru dalam hal kesehatan mental. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa anak di bawah 18 tahun 5 kali lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi dibandingkan orang dewasa. Temuan mengkhawatirkan terungkap dari program cek kesehatan gratis atau CKG. Lebih dari 300.000 pelajar di Indonesia terindikasi mengalami gejala depresi. Dari banyaknya berita yang telah beredar tadi, kita bisa melihat bahwa kesehatan mental bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan kita. Ada saja cerita tentang seseorang yang mengalami tekanan, kecemasan, kelelahan mental, hingga kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Mengapa isu ini semakin sering dibicarakan? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita di tengah berbagai tekanan-tekanan hidup yang terjadi saat ini. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 program studi S1 Teknik Telekomunikasi, Telkom University. Video ini dibuat pada tanggal 18 Juni 2026 sebagai bagian tugas Stadium General. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan bagi mahasiswa, yaitu The Book Your Mind, mengatasi burnout dan kecemasan sebelum karir dimulai. Topik ini disampaikan oleh Ibu Kamsa Nuri, MPSI, psikolog yang membahas pentingnya kesehatan mental dan menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan burnout dan kecemasan. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh stres berkepanjangan, terutama akibat tekanan akademik ataupun pekerjaan. Sementara itu, kecemasan adalah perasaan khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, seperti takut gagal, takut tidak mendapatkan pekerjaan, atau takut tidak memenuhi ekspektasi orang. Banyak mahasiswa yang mengalami kedua hal ini, terutama ketika menghadapi tugas yang menumpuk, deadline yang ketat, serta tuntutan untuk berprestasi. Jika tidak ditangani, burnout dan kecemasan dapat menurunkan produktivitas, mengganggu kesehatan mental, bahkan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara mengatasinya. Untuk mengatasi burnout dan kecemasan, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, manajemen waktu yang baik dengan mengatur jadwal secara terstruktur. Kedua, meningkatkan self-awareness, kesadaran diri. Kita perlu mengenal batas kemampuan diri dan tidak memaksakan diri secara berlebihan. Ketiga, memberikan waktu istirahat yang cukup. Keempat, melakukan aktivitas seperti hobi ataupun olahraga. Kelima, jangan ragu untuk berbagi cerita dengan teman. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang merasa stres karena tugas yang menumpuk dapat mulai dengan membuat jadwal harian. Kemudian, ia menyisakan waktu untuk istirahat dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik atau berolahraga. Dengan cara tersebut, beban pikiran jadi lebih ringan dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Kesimpulannya, burnout dan kecemasan adalah hal yang wajar dialami oleh mahasiswa. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, kita dapat mengatasinya dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya.